Namun yang kami kecewakan adalah BPOM memilih untuk menolak hadir terhadap permintaan dari penasihat hukum seperti itu. Nah, statement dari BPOM adalah mereka akan hadir jika ada penetapan dari hakim, gitu ya. Nah, sedangkan kami sendiri pada persidangan, kami di penasihat hukum di persidangan yang lalu telah menyampaikan kepada majelis hakim untuk melakukan untuk mengeluarkan penetapan, memerintahkan JPU untuk memanggil ahli atau saksi ahli dari BPOM. Kenapa begitu? Karena saksi dari BPOM ini ada di dalam BAP penyidik gitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan keseimbangan dalam pembuktian, ya kan. Nah, memang sebaiknya perlu dihadirkan saksi ahli oleh JPU, ya kan, dari BPOM gitu. Karena di dalam BAP-nya juga ada gitu. Kan kita kami dari penasihat hukum ini kan ingin menjadi fair ya di fakta persidangan. Kami ingin mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari BPOM untuk mengungkap kebenaran material dan dari fakta persidangan ini agar menjadi terang dan jelas gitu. Kasus Nikita Mirzani sama DRG ini makin kesini, pihak DRG itu kok makin berisik ya guys ya. Yang terakhir di lewat FYP aku itu live-nya si Dr. Mufid atau suaminya DRG yang dia bilang kalau laporannya itu memang atas inisiatif atau atas saran si Nepos. Kan jadi ketahuan kan, makanya pihak DRG ini tuh kok makin kesini tuh makin berisik gitu loh. Setiap selesai sidang pihak mereka yang itu tuh paling berisik kalau aku bilang ya. Kayak orang-orang ini tuh butuh validasi banget gitu loh kalau mereka itu bener. Yang mereka lakuin itu udah yang paling bener di dunia ini, kayak gitu loh. Padahal orang bodoh pun tahu kalau itu tuh kasus memang bukan kasus pemerasan. Jadi kenapa sih kalian itu pada berisik banget akhir-akhir ini? Heran. Gimana? Enak rasanya dimanfaatkan kalian yang bekerja. Sang Markus yang menguntungkan jargonnya sih untuk menegakkan sila kelima, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Faktanya, semakin terkuat faktanya, semakin tinggi bayaran Sang Markus. Wadidaw, meledak nggak tuh? Di sini jangan mudah percaya sama yang namanya Miss Gosong. Nggak mungkin secepat itu dia berpindah haluan, tiba-tiba dia ke pihak NM. Pasti udah ada suruhan nih. Pasti dia mau ngejebak lagi. Masa iya sih guys, udah dikasih HP tahu-tahu dia langsung berpindah haluan gitu. Udah dikasih HP sama pihak sono sama si FS, tahu-tahu dia cepet banget banting setir langsung ke pihak NM. Aduh, nggak masuk banget di otak gua. Gile, ini ada jebakan apa lagi nih si Gosong ini ya. Tiba-tiba loh dia pindah haluan ke pihak NM. Hati-hati aja sih kalau menurut gue ya. Nah, kan apa gue bilang soal BPOM gak bisa hadir, pasti dipelintir. Padahal di situ BPOM udah ngomong jelas banget loh. BPOM itu lembaga resmi negara, harus netral, gak bisa memihak salah satu pihak. BPOM bakalan datang sesuai janjinya, tapi yang undang itu harus hakim, gak bisa permintaan pribadi. Bahkan BPOM juga udah jelas banget ngomong mereka itu pernah dimintain keterangan jauh sebelum kasus ini disidangkan. Mungkin maksudnya saat masih penyidikan. Dan keterangan mereka gak akan berubah, akan tetap sama. Ya tapi kan semua ini masalahnya berawal dari produk. Iya tahu, dari produk yang menurut si terdakwa ini bahaya gitu kan. Kan gue udah ngomong berulang-ulang kalau emang ada produk yang bahaya, kenapa nggak lapor BPOM? Kenapa malah dipakai alat buat minta duit? Coba kalau saat itu lapor BPOM, selamat itu si terdakwa. Ini malah di-keep, dipakai buat nyari duit. Mau bilang hilaf, tapi kejadiannya berulang-ulang. Ini yang ngomong bukan gua, fakta persidangan. Oh wow, guys,
mending kalian ke TikToknya Dr. Janet sekarang. Nah, karena di situ ada informasi terkait dengan laporan keuangan Badan POM, ya, yang mana laporan keuangan Badan POM ini terkait dengan peserta didik begitu yang diberangkatkan untuk menempuh pendidikan ke luar negeri, tetapi si peserta didik ini mengabaikan lah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga negara memiliki kerugian, dan kerugiannya itu mencapai 1 miliar lebih. Oh my god. Nah, kalian kalau mau tahu siapa peserta didiknya, kalian langsung aja ke TikToknya Dr. Janet di postingan yang ini. Nanti kalian di sana bisa mendapatkan informasinya siapa peserta didik yang dimaksud. Oh, pokoknya wadidaw banget. Kasus Nikita makin kesana makin kemari, kata para netizen. Kini pengacaranya pun kecewa. Pengacara baru Nikita kecewa terhadap BPOM yang tidak bersedia menghadiri sidangnya Nikita, yang sebagai sanksi ini kan seharusnya bisa menjadi contoh yang baik. Bisa-bisanya guys, ini karena nih guys. Aduh.